Pernah nggak kamu merasa capek sama diri sendiri? Ngerasa udah terlalu sering jatuh dalam dosa, terlalu sering lalai, terlalu jauh dari Allah. Kadang kita sampai berpikir, masih pantaskah aku disayang Allah? Tapi tahukah kamu, bahkan saat kamu menangis karena dosa, bahkan ketika kamu sadar sedang jauh dari Allah, justru itu bukti kalau Allah masih menyayangimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita saling mengingatkan agar bisa terus melangkah di jalan Allah dengan hati yang lembut dan penuh harapan. Kadang kita salah paham. Kita pikir kalau hidup kita berat, doa kita belum dijawab, atau hati kita gundah, berarti Allah menjauh. Padahal Allah tidak pernah menjauh. Justru kitalah yang sering menjauh darinya. Tapi luar biasanya, walaupun kita sering menjauh, Allah tetap menunggu kita kembali. Allah berfirman dalam Quran Surat Qaf ayat 16, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Bayangkan, sedekat itu Allah dengan kita. Bahkan sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu isi hati kita. Kadang Allah menunjukkan kasih sayangnya lewat rasa bersalah setelah berbuat dosa. Itu bukan tanda kamu buruk, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau Allah sudah nggak sayang sama kamu, Dia nggak akan kasih kamu rasa bersalah. Dia biarkan saja kamu terus tenggelam dalam dosa tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tapi kalau setelah kamu khilaf, kamu merasa menyesal, merasa ingin memperbaiki diri, itu pertanda Allah masih menyentuh hatimu agar kamu kembali. Maka jangan biarkan rasa malu membuatmu menjauh. Justru gunakan rasa malu itu sebagai jembatan untuk kembali. Kamu pernah ngerasa kayak gini nggak? Lagi nggak sholat tepat waktu, hati nggak tenang, lagi jarang ngaji, pikiran kacau, atau waktu lupa zikir, tiba-tiba hidup rasanya berat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah menegurmu dengan lembut. Allah sedang bilang, "Aku rindukan kamu di sujudmu." Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, yaitu, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi kalau kamu merasa resah, gelisah, kehilangan arah, itu bukan karena kamu gagal, tapi karena hatimu sedang mencari jalan pulang. Pernah nggak kamu pengen banget melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah, tapi tiba-tiba ada aja halangan yang bikin gagal? Misalnya, kamu udah niat mau melakukan dosa, tapi ada teman yang datang, ada pesan dakwah muncul, atau tiba-tiba rasa takut muncul begitu aja. Itu bukan kebetulan, itu perlindungan dari Allah.
Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia akan membuatnya sadar akan dosa-dosanya sebelum ajal menjemputnya." Hadis riwayat Ahmad. Kadang Allah tidak langsung memberi apa yang kita mau, karena Dia tahu itu bisa menjauhkan kita darinya. Maka saat hidup tidak sesuai rencana, jangan langsung kecewa. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang kamu nggak tahu. Air mata yang jatuh karena rasa takut dan cinta kepada Allah, itu bukan hal kecil, itu tanda kelembutan hati. Rasulullah bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kamu pernah menangis di sepertiga malam, atau bahkan hanya meneteskan air mata karena rasa sesal, itu bukan kelemahan. Itu tanda Allah sedang melembutkan hatimu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan tangisan itu. Kadang kasih sayang Allah datang dalam bentuk yang tidak kita suka, dalam bentuk kehilangan, kegagalan, bahkan sakit hati. Tapi di balik semua itu, Allah sedang mendidik kita. Dia ingin kita lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih dekat kepadanya. Allah berfirman dalam Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 2-3. "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, 'Kami telah beriman,' sementara mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah akan mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta." Jadi jangan pernah mengira ujian itu tanda Allah benci. Justru itu bentuk kasih-Nya agar kamu kuat dan layak menerima kebaikan yang lebih besar. Sahabatku, kasih sayang Allah itu luasnya melampaui segalanya. Bahkan ketika kamu merasa kotor, gagal, atau jauh dari kebaikan, Allah masih menunggumu. Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, hadis riwayat Muslim, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampunimu atas dosa-dosamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Maka selama napas masih berhembus, tidak ada kata terlambat. Kalau kamu masih bisa mendengar pesan ini, itu artinya Allah masih sayang sama kamu. Mari kita sama-sama berdoa agar Allah terus menjaga hati kita, mengampuni dosa kita, dan menuntun kita di jalannya sampai akhir hayat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.